Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini di belakang kita ada Zeniq tipe Q yang paling baru dan kita udah siap untuk rombak di bagian audionya. Kebetulan ownernya request sama kita untuk kita setup audionya pakai 3-way di bagian depan dan 2-way di bagian belakang guys. Nah, jadi nanti untuk rumah-rumahan semua, housing semua kita juga akan custom dan kita bikin tampilannya se-original mungkin. Jadi ownernya pengen di-upgrade semua audionya full set tapi tampilannya tetap simple dan original. Nah, jadi kita mau lihat apa aja yang kita pakai untuk si Zeniq Q ini. Bisa jadi patokan juga buat kalian para pemilik Zeniq, gak harus tipe Q guys. Kita bisa aplikasikan ke semua mobil dan semua tipe Zeniq yang pengen audionya itu bener-bener enak, premium, tapi space-nya pun juga nggak terbuang sama sekali ya. Kita lihat di bagian depan kita pakai 3-way dari vocal access dari bagian depan sini. Dari bagian speaker-speakernya semua tweeter, crossover semua udah akan kita instalasi di depan. Jadi untuk bagian pilar kita akan bikinkan housing yang OEM look aja untuk si tweeter ini sehingga bisa terpasangnya juga rapi dan bagus. Kemudian kita juga setup di bagian belakang sama juga guys, di bagian deck belakang ini kita juga akan bikin dia jadi 2-way yang sebelumnya dia hanya ada mid bass aja, kita akan bikin jadi 2-way seperti ini. Udah kita siapin juga, nanti kita akan bikinkan rumahannya juga dan covernya juga. Jadi tampilannya itu semuanya tetap kelihatan kayak originalnya tapi terinstall di Innova Zeniq ya. Udah kita siapin semua. Untuk prosesor kita pakai yang 12 channel di sini karena total ada 12 channel plus include subwoofernya seperti itu. Nah, nanti kita juga akan tambahkan power untuk si subwoofer ini yang akan kita taruh di bagian belakang. Untuk ngedrive si subwoofer ini kita pakai yang 8 inch subwoofernya, gak usah yang gede-gede amat, tapi dengan tuning yang pas, dengan setup audio yang pas, dan dengan tenaga yang pas, semuanya itu akan oke dan jernih pastinya. Nanti kita sama-sama dengerin hasil jadinya nanti seperti apa. Nah, untuk memaksimalkan itu kita pakai untuk peredamnya, kita pakai peredam yang hybrid. Jadi khusus untuk mobil-mobil listrik sama mobil-mobil hybrid kita pakai peredam yang hybrid seperti ini karena dia juga lebih ringan, lebih tipis, lebih slim, tapi dampaknya pun juga pastinya super kedap dan super nyaman. Kita pakai 3 lapis semuanya di bagian pintu-pintu, lantai, deck, sampai ke bagian dinding-dinding dan di bagian atapnya semua kita lapis ya. Gimana setup audio premium OEM look di Innova Zeniq Q. Halo guys, ini kita lagi ada di kabin Innova Zeniq ya. Kita lagi tuning audionya, ini menggunakan sistem 3-way. Tweeter kita taruh di pilar, mid range kita taruh di dashboard ya, langsung bisa masuk. Kemudian mid bass kita masukin ke tempat asli. Ya, ini vokal 3-way di depan, vokal 2-way di belakang. Kemudian pakai subwoofer vokal 8 inch juga ada di belakang. Dan kita pakai langsung prosesor yang 12 channel guys dari Domination supaya bisa mengcover semuanya. Tuningannya SQ cukup susah, ini full aktif, jadi waktu tuningnya juga lebih panjang karena 12 channel ini semua kita pakai dan semua di tuning terpisah independen guys. Kita tuning menggunakan RTA seperti ini untuk tahu frekuensi mana yang berlebih, mana yang kurang, dan kita sesuaikan dengan DSP yang ada di software laptop ini guys ya. Oke. Pemasangannya juga kita istilahnya OEM look ya guys ya. Jadi semua masuk ke tempat asli. Bahkan subwoofer juga ada di posisi di belakang. Yuk kita lihat sama-sama. Oke guys, ya ini subwoofernya ada di sini. Mobil masih kotor karena habis pengerjaan box malam ya. Hari ini akan ditowing balik ke ownernya. Ya, ini masih kotor-kotor. Tapi semua pemasangan seperti ini guys. Ini 8 inch. Kita pasang di sini, kemudian kita cover. Selesai. Jadi kalian mau bawa barang pun nggak ada masalah ya, kalian mau taruh toolkit atau apapun di dalam sini juga nggak ada masalah guys. Sesimpel itu pemasangannya. Di baris kedua panel tweeter kita pasang di sini guys ya, di bagian di dekat power window itu kita pasang supaya suara bisa keluar. Kalau istilahnya sistem koaksial dan speakernya di bawah, ngangkatnya ke atas akan susah sekali ya. Cukup simpel, kita pakai barang yang berkualitas supaya dapat kualitas audio juga yang oke guys ya. Jadi nggak ada sesuatu yang baik keluar dari barang yang jelek. Kira-kira seperti itu.
Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Sekarang sudah beres di sebelah kita Scenic Q yang kita modif jadi solid black seperti ini luarnya ya, benar-benar full hitam. Dan di bagian interiornya pun kita juga setup audionya dengan audio yang premium, 3-way di depan dan 2-way di belakangnya. Nah, kita mau lihat ke eksteriornya ini, kita bisa lihat semuanya udah 100% hitam, udah full black juga ya. Dari bagian body kit, di bagian bawahnya ini biasanya kan silver, kita bikin dia jadi full black. Yang sebelumnya ini matte, dia doff, dia kita bikin jadi full black juga di bagian bawahnya sini ya. Dan ini kita pakainya parts baru dari Garuda Jaya, teknologi baru dari kita, yaitu kita pakai spray PPF. Jadi untuk pemasangan ini semua menggunakan PPF yang di spray. Jadi PPF ini bisa kita kelotok, bisa kita lepas, tapi dia benar-benar rata dan kondisinya sama seperti cat. Bisa kita poles, bisa kita coating juga, jadi benar-benar bisa kinclong ya. Di bagian place grill sini kita juga pakai spray PPF juga, dan di bagian grill tengah ini ownernya juga pengen di spray PPF juga. Jadi di bagian tengah ini semua udah all black, udah pakai spray PPF, dan sampai di bagian kumis samping ini semuanya kita bikin spray PPF hitam glossy seperti body ya. Kemudian untuk emblem tengah ini kita pakai emblem tengah yang udah kita bikin dari smokes juga. Kemudian di bagian sampingnya DRL-nya pun ini juga full kita spray PPF dengan warna hitam glossy ya. Jadi benar-benar kalau kalian lihat kisi-kisinya ini semuanya itu benar-benar terspray dengan rapi, dengan bagus ya, yang memang dilakukan dengan teknik khusus, dengan mekanisme yang khusus ya. Kemudian di bagian DRL ini ownernya pengen DRL-nya bisa lebih pekat dari originalnya, kita langsung customin juga, jadi dia benar-benar bisa nyala dari dalam. Kelihatannya tetap pengennya OEM look si ownernya, tapi bisa benar-benar terang, bisa benar-benar nyala, cetar ya. Kita bikin juga, kita customin juga, dan dia nggak akan mati dalam kondisi apapun. Jadi kondisi headlamp mati, fog lamp mati, dan lain-lain, lampu utama, lampu kota, dia selalu akan nyala, dan akan nyala kalau kita hazard juga ya. Jadi kalau dari luar kalian bisa lihat tampilannya dari bagian atas putih, dari bagian bawah pun juga putihnya bisa pekat. Over fender pun juga ini udah kita spray PPF juga semuanya, dari bagian sini sampai ke bagian samping ya, ke bagian bawah ini udah kita spray PPF. Sampai ke side skirt pun juga sudah kita spray PPF semua. Nah, untuk spray PPF-nya ini juga sama juga, kita hilangin untuk bagian kulit jeruknya sampai habis, baru kita spray PPF seperti ini. Nah, untuk velgnya ini juga udah kita spray PPF juga langsung di velg ini. Dari bagian depan dan dalam pun juga semuanya itu sudah full hitam ya. Nggak kita dikerjakan di luar aja, tapi kita kerjakan sampai ke dalamnya. Kita spray PPF menjadi warna hitam glossy. Nah, nanti next habis ini murodanya pun akan kita ganti juga jadi muroda yang hitam glossy juga. Nah, emblem hybrid, emblem kecil-kecil semuanya ini kita spray PPF jadi full hitam glossy. Nah, untuk bagian handle, di bagian chrome-nya kita juga spray PPF juga jadi full hitam glossy, dan di list kaca kita juga bikin dia jadi hitam glossy juga. Seperti itu ya. Jadi benar-benar dari luar tampilannya full hitam, molding samping pun juga kita spray PPF jadi hitam juga, dan body kit samping juga sudah full jadi hitam glossy. Jadi sudah nggak ada lagi warna-warna matte, warna-warna doff di bagian over fender, di bagian body kit, semua udah hilang, dan kita bikin semuanya jadi full hitam glossy ya. Kemudian untuk bagian peredam ini juga udah kita tambahkan, jadi dia benar-benar bisa kedap kayak gini contohnya. Bagian pintu ya, bagian fender ini kita redam semuanya menggunakan peredam materialnya yang kita yang hybrid, jadi benar-benar dia bisa kedap. Kita pakai 3 lapis semuanya, dari bagian samping, bagian lantai, bagian atap, kita semua lapis. Kap mesin bagasi kita lapis menggunakan peredam kita yang hybrid, yang ringan, yang khusus memang untuk mobil hybrid dan mobil listrik, dan kita pakai semuanya yang 3 lapis. Sudah beres kayak gini, sudah kedap, dan kita mau lihat ke bagian belakangnya guys. Nah guys, kali ini di bagian belakangnya mobil ini nggak terlalu banyak perubahan ya, hanya kita sempurnakan aja, kita upgrade tipis-tipis. Contohnya di bagian blackout sama seperti di bagian depan, kita pakai spray PPF. Jadi benar-benar PPF-nya ini kita spray di mobil ini. Jadi di bagian emblem, di bagian bodi bawah, ini semua udah full blackout, dan kita aplikasikannya menggunakan spray PPF guys. Jadi kalau kalian lihat di sini, dia benar-benar kilap, dan ini materialnya full PPF ya. Kemudian selain itu guys, ini kita juga kerjakan juga untuk full blackout-nya ini dengan spray PPF yang memang bisa dikelotok, bisa dilepas untuk lapisannya. Jadi kalau kalian mau kembalikan ke standar, bisa kita bantu untuk kita lepas dan kita kembalikan ke standar kembali, seperti itu ya. Jadi benar-benar untuk pengerjaannya ini kita menggunakan detail yang cukup tinggi karena menggunakan spray juga untuk PPF-nya.
dan salah satu parts terbaru dari kita di Garuda Jaya ya. Dari bagian kisi-kisi tengah ini sudah di SPPF, di bagian body kit tengahnya pun dia juga sudah kita spray PPF juga ya. Kemudian emblem-emblem spray PPF juga, dan ownernya pengennya sama seperti yang di bagian depan, full black, bener-bener hitam solid 100% guys. Nah, di bagian terang lid sini kalau kalian lihat juga ini udah kita bikin jadi hitam glossy juga ya, sama seperti dari bagian emblem. Dan di pilar belakang ini memang sudah bawaan dari Scenic, ini sudah full hitam. Nah, untuk kaca film pun ini juga udah kita aplikasikan. Depan mau pakai 40, sampingnya semua 80 karena ownernya pengen bener-bener mobil ini full black, hitam total dan pekat dari bagian luarnya ya. Sudah full hitam seperti ini. Dan nggak lupa juga untuk stabilizer udah kita tambahkan juga stabilizer di bagian belakang dan depan, dan kita pakainya stabilizer juga yang full black ya. Ownernya juga request saya maunya yang full hitam, jadi kita kasih yang full hitam juga, jadi bener-bener full black juga ya. Di bagian stabilizer belakang, stabilizer depan itu semuanya pakai yang full hitam 100%. Jadi bener-bener tampilannya dari stabilizer, dari body itu semuanya full hitam guys. Nah, sudah beres dari bagian kaki-kakinya. Kalian bisa lihat juga mobil ini juga sudah enak, untuk ngebut pun juga nyaman, untuk manuver pun juga nyaman. Dan di bagian belakang kalau kita lihat di sini, ini kita juga udah terapkan untuk bagian audionya ya. Tuh. Kalian bisa lihat di sini untuk audio udah kita terapkan pakai custom box juga ya, karena ini kita pakai 3-way. Nanti kita sama-sama masuk ke dalam, kita lihat setupnya dan kita sama-sama lihat terpasangnya seperti apa dan suaranya kayak gimana. Nah, ini kalau kita buka, dia akan ada subwoofernya vokal 8 inch di sini. Kita bikinkan housing juga sehingga volumenya pun juga bisa dapat dan masih kelihatan OEM look, masih kelihatan original look ya. Kalau kita tutup, dia langsung seperti ini. Tetap bisa kita kasih barang mau apapun juga bisa. Jadi kelihatannya tetap original aja, simple. Tapi kalau kita buka sebenarnya ada subwoofer 8 inch dari vokal yang kita terapkan di bagian tengah sini ya. Kemudian kita sama-sama lihat samping sebentar untuk bagian two-way-nya di bagian tengah guys. Nah, kalau kita buka, ini di bagian tengah udah kita terapkan juga untuk panel two-way. Jadi di bagian door trim tengah ini kita custom dengan adanya panel two-way seperti ini. Sama seperti di bagian depan yang pakai 3-way. Ini kita bikinkan semua untuk tweeternya bisa terpasang di sini dan mid bass-nya bisa terpasang rapi di bawah. Size-nya sama semua seperti standarnya dari Innova Scenic yang untuk bagian mid bass-nya. Jadi benar-benar terpasangnya bisa rapi dan bagus kayak gini ya. Jadi kita senang untuk bikin OEM look, tampilan-tampilan OEM seperti ini tuh kita suka guys. Jadi kelihatannya bisa rapi dan bagus ya. Meskipun audionya sebenarnya udah kita upgrade ya. Kita masuk ke dalam untuk kita lihat setup di bagian kabin depannya. Nah, untuk interiornya guys, kita pakai setup 3-way. Kalau tadi yang udah kita ceritain ya, di bagian belakang kita 2-way, di depan ini kita 3-way. Jadi di pilar ini kita bikinkan housing spesial juga untuk si mid range-nya, tweeter masuk di sini guys. Dan juga untuk bagian bawah ini mid bass juga kita masukin di bawah sini guys. Nah, kemudian untuk pemasangannya semua ini plug and play aja. Jadi tampilannya serapi mungkin, presisi mungkin ya. Untuk power untuk prosesor kita sembunyikan semua di tempat-tempat tertentu sehingga bisa rapi. Oh ya, look seperti ini, tapi kualitasnya juga nggak kalah sama 3-way yang pakai pilar-pilar gede guys ya. Jadi setup kita suka pakai OEM look seperti ini. Tampilannya bisa simple tapi suaranya bisa menakjubkan. Nah, untuk speaker kita semuanya pakai dari vokal juga untuk depan dan belakangnya. Subwoofernya pun kita juga pakai dari vokal. Untuk prosesor kita pakai dari Domination yang 12 channel ya. Udah beres kita tuning, nanti kita sama-sama dengerin juga suaranya akan jadi seperti apa. Dan meskipun ini mobil hybrid juga udah kita terapkan untuk peredam yang 3 lapis pastinya, sehingga audio ini pun juga bisa lebih enak, bisa lebih padat. Suaranya pun juga nggak terganggu oleh suara-suara bising dari jalanan luar ya. Nah, untuk bagian strobo guys, kita juga bisa lihat di sini. Ini ada remote untuk strobonya, kita tinggal pencet gini, kita bisa nyalakan untuk strobo, kita bisa nyalakan juga untuk sirine, semuanya lewat remote ini aja. Kita pakai dari Wellen, pakai low frekuensi juga, jadi suaranya pun juga bisa padat dan enak di bagian depan. Kita bikinin dan bracket khusus untuk bagian low frekuensinya semua kita setupkan di Scenic ini sehingga bisa kuat dan pastinya nggak mudah goyang guys. Nah, kemudian untuk modul-modul semua juga udah kita pasangin semua. Untuk strobo ini ya ownernya akan menggunakan saat di tempat-tempat tertentu, saat memang digunakan dan memang
perlu dan wajib untuk digunakan ya. Jadi owner yang pakai pun juga memang sudah pastinya mengerti apa yang harus dia lakukan dengan strobo ini, karena harganya pun juga nggak murah ya. Harganya cukup tinggi sirine dan strobonya, jadi dia pun juga nggak mungkin iseng-iseng guys pasang-pasang aja dan digunakan untuk hal-hal yang mungkin memang nggak terlalu berguna, tapi memang digunakan ya untuk kewajiban dan kewenangan dari ownernya sendiri. Kita mau sama-sama dengerin dan nanti kita lihat hasil jadi dari audionya seperti apa. Dan buat kalian yang pengen untuk upgrade audio kalian atau tampilan Zenik kalian jadi full black dan solid black kayak gini, langsung kontak kita aja, kita siapin buat kalian. Bisa QVG, kita semua kita bisa upgrade semua ya, tinggal kita sesuaikan konsep kalian dan budget dan keinginan kalian ya. Terima kasih sudah nonton video kita guys, see you and goodbye. I'm on high. I'm feeling fine.